Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mega Puspika. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya menjelaskan materi tentang proses mekanisme terjadinya fertilisasi. Adapun pengertian dari mekanisme fertilisasi adalah pembuahan atau proses berfungsinya pronukleus jantan pada sperma dengan pronukleus betina pada ovum atau sel telur. Di sini saya menjelaskan mekanisme terjadinya fertilisasi adalah penggabungan membran dari dua gamet, kemudian menghasilkan pembentukan saluran yang memungkinkan lewatnya bahan dari satu ke sel lainnya. Sel pembuahan adalah sel gizot yang mampu menjalani pembelahan sel untuk membentuk individu baru. Fertilisasi terjadi pada oosit sekunder yang mengandung ovum yang dapat dibuahi oleh sperma yang terjadi di tuba Fallopi. Dan kejadian dalam fertilisasi adalah sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang penetrasi sperma. Penetrasi sperma adalah oosit sekunder dapat mengeluarkan fertilisasi untuk menarik sperma agar mendekati, dan sperma harus menembus lapisan-lapisan yang mengelilingi oosit telur yang belum matang. Dan sekunder dengan cara mengeluarkan enzim dan kemudian mengeluarkan oksin untuk menghancurkan glikosorium dan anti-fertilizing agar dapat melekat pada oosit sekunder. Yang kedua, proses pada sel telur. Proses pada sel telur adalah suatu proses yang dapat terjadi pada sel erausit pada bagian tekstosit dan sekunder pada bagian vertex oosit yang mengeluarkan pada senyawa tertentu, dan itu terjadi pada zona pelosida dan tidak dapat ditumbuh oleh sperma dan lainnya. Dan penetrasi sperma akan merangsang pada sel telur itu dan dilakukan untuk dapat menyelesaikan proses meiosis 2 yang dapat menghasilkan tiga badan polar dan ovum. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang setelah terjadi penetrasi sperma juga dapat memasuki oosit sekunder. Inti dari nukleus pada kepala sperma akan membesar dan sperma berdegradasi. Dan di sini juga ada tentang penggabungan inti pada sperma. Di sini juga saya akan menjelaskan dari penggabungan inti sperma adalah dapat mengandung 23 kromosom dan inti ovum yang mengandung 23 kromosom pada proses tersebut sehingga dapat menghasilkan pada zigot. Pematangan adalah langkah terakhir dan diproduksi oleh personal atau oogenis yang dapat beragresi dengan spermatozoan dan dapat mengembangkan reaksi mencegah masuknya lebih satu spermatozoom, dan selain itu sitoplasma yang telah matang dapat mendukung perubahan yang mengarah pada fusi spermatozoal
dan inti telur dan sehingga dapat memulai perkembangan pada embrionik. Di sini juga saya akan menyimpulkan dari materi proses mekanisme fertilisasi adalah suatu pembuahan yang dapat berfungsi pada mekanisme dan pada pereknelus jantan pada sperma atau pada ovum atau sel telur. Itulah tadi kesimpulan dari materi yang saya bawakan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.